Teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menentukan prioritas dalam aktivitas teman-teman semuanya. Namun sebelumnya, teman-teman pernah nggak sih merasa bahwa teman-teman itu mengalami kekurangan waktu atau waktu yang teman-teman lakukan itu ternyata kurang produktif gitu. Jadi teman-teman itu kurang bisa berkarya. Itu bukan semata-mata bukan karena teman-teman tidak bisa berkarya, tapi mungkin ada hal-hal lain yang membuat teman-teman itu menjadi kurang produktif dalam berkarya. Nah, salah satunya hal yang penting yang teman-teman harus perhatikan itu adalah teman-teman menentukan prioritas gitu. Jadi teman-teman semuanya, teman-teman ketika mau berkarya, bekerja, beraktivitas, teman-teman itu jika mempunyai prioritas, itu akan jauh lebih baik daripada teman-teman tidak memiliki prioritas. Nah, permasalahannya bagaimana cara menentukan prioritas. Baik, teman-teman semuanya, akan kita bahas satu persatu bagaimana cara menentukan prioritas. Oke, yang pertama, teman-teman harus mampu menganalisis setiap pekerjaan ataupun suatu hal yang menjadi tanggung jawab teman-teman semuanya. Dengan teman-teman itu mampu menganalisis mana pekerjaan teman-teman yang harus teman-teman selesaikan terlebih dahulu dan mana pekerjaan yang bisa diselesaikan tidak dalam jangka waktu hari ini, itu teman-teman akan lebih produktif gitu. Jadi teman-teman sebelum melakukan pekerjaan silahkan didata dulu, dianalisis dulu mana pekerjaan penting, kemudian yang kurang penting, sehingga teman-teman ketika sudah memiliki list pekerjaan yang penting, maka teman-teman akan berfokus pada pekerjaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus mampu menentukan tujuan. Nah, tujuan dari setiap pekerjaan teman-teman, kemudian eh, tujuan dari teman-teman mau berkarya itu apa begitu. Misalnya, jika teman-teman menjadi seorang mahasiswa, maka tujuan utama teman-teman sebelum teman-teman melakukan aktivitas-aktivitas di luar kuliah, tujuan utama teman-teman atau tujuan yang teman-teman harus selesaikan adalah ya betul menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, berkarya dalam bidang akademik. Baru nanti teman-teman melakukan aktivitas-aktivitas lain yang itu bukan aktivitas tujuan. Jadi teman-teman harus mampu menentukan tujuan. Kemudian yang ketiga, teman-teman melakukan evaluasi. Jadi ketika teman-teman sudah menganalisis pekerjaan, menentukan tujuan, maka teman-teman langkah selanjutnya adalah mengevaluasi. Apakah teman-teman itu dalam menentukan tujuan, dalam menganalisis pekerjaan sudah sesuai gitu. Karena terkadang teman-teman itu ketika sudah menentukan job pekerjaan mana yang penting dan mana yang kurang penting, tiba-tiba ada seorang teman ataupun siapa itu memberikan tanggung jawab kepada teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah seperti itu, maka teman-teman harus mampu mengevaluasi mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian, langkah yang keempat, teman-teman membuat jadwal. Jadi, ketika teman-teman sudah mempunyai daftar list mana pekerjaan yang harus teman-teman kerjakan, mana yang utama, kemudian teman-teman membuat jadwal untuk menyelesaikan setiap karya atau pekerjaan atau hal-hal yang menjadi tanggung jawab teman-teman semuanya. Kemudian yang kelima, teman-teman harus menyaring kegiatan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman itu sudah mulai berkarya, sudah mulai melakukan pekerjaan, pasti ada saja hal-hal yang terkadang ada yang mendukung untuk penyelesaian tugas teman-teman dan ada yang hal-hal yang tidak mendukung gitu. Misalnya, ketika teman-teman itu sedang mengerjakan tugas akhir atau skripsi, kemudian ada pesan WhatsApp dari salah satu teman untuk
mengajak keluar, mengajak ngopi, mengajak jalan-jalan begitu. Nah, maka teman-teman di situ harus memiliki kebijaksanaan. Apakah teman-teman itu mau mengikuti kegiatan itu atau tidak itu. Jika teman-teman itu mau mengikuti kegiatan itu, pastikan bahwa teman-teman itu tidak melanggar jadwal yang telah teman-teman buat itu. Kenapa hal ini penting? Jadi ketika teman-teman sudah mulai melanggar jadwal yang teman-teman buat sendiri, maka teman-teman tidak akan konsisten di situ. Sehingga teman-teman percuma membuat jadwal yang telah disusun tadi. Oke, selanjutnya yang keenam, teman-teman itu menggabungkan pekerjaan. Jadi begini artinya teman-teman. Ketika teman-teman sudah memiliki daftar list tadi atau daftar pekerjaan yang harus teman-teman selesaikan, coba teman-teman cari pekerjaan atau tugas teman-teman yang menjadi tanggung jawab teman-teman itu mana yang bisa dikerjakan secara bersamaan atau digabung, mana pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan secara bersamaan. Jika teman-teman itu sudah mengidentifikasi itu dan ada beberapa pekerjaan yang bisa digabung, maka gabunglah pekerjaan itu. Tapi ingat, jika pekerjaan itu tidak bisa digabung, maka teman-teman jangan mencoba menggabungkan pekerjaan yang tidak bisa digabung itu, karena itu akan memecah fokus teman-teman. Dan yang terjadi bukan cepat pekerjaan selesai, tapi pekerjaan tidak akan selesai. Kemudian langkah yang ketujuh, teman-teman harus menghindari kebiasaan buruk. Apa kebiasaan buruk dalam hal ini? Ya, teman-teman melanggar jadwal yang telah teman-teman buat. Teman-teman lebih memilih senang-senang, tapi teman-teman mengabaikan tugas atau tanggung jawab teman-teman. Kemudian teman-teman akan mengatakan di dalam hatinya bahwa ini belum deadline, bisa dikerjakan deadline gitu. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan buruk yang akan membuat teman-teman menjadi tidak produktif dan teman-teman akan sulit berkarya begitu. Sehingga hal itu harus dihindari. Kemudian, teman-teman yang kedelapan adalah selektif. Selektif dalam hal yang dapat mengganggu pekerjaan teman-teman atau tanggung jawab teman-teman semuanya. Kemudian langkah yang kesembilan, teman-teman harus strategis. Jadi menentukan langkah-langkah strategis bagaimana cara menentukan hal-hal yang menjadi tanggung jawab teman-teman semuanya secara lebih baik. Misalnya teman-teman ketika sudah tugas akhir atau skripsi begitu, maka teman-teman harus memiliki strategi khusus untuk menyelesaikan skripsi teman-teman semuanya. Misalnya teman-teman itu memiliki cara atau strategi setiap hari itu menambah setiap tulisan tugas akhir teman-teman, misalnya 2 halaman. Maka di situ teman-teman harus bagaimana caranya supaya teman-teman bisa mendapat 2 halaman per hari. Itu strateginya. Tapi tidak perlu dirinci secara rinci sekali, tidak. Jadi 2 halaman ya 2 halaman begitu. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, sportif. Jadi teman-teman boleh mencari teman-teman yang mendukung untuk penyelesaian pekerjaan teman-teman. Contohnya, ketika teman-teman sedang menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi misalnya, maka teman-teman harus mencari teman-teman yang mensupport hal itu, ataupun lingkungan yang mendukung teman-teman untuk menyelesaikan tugas akhir itu. Jadi misalnya ketika teman-teman itu bersama dengan teman-teman yang lain yang juga sedang mengerjakan skripsi, tentu itu akan lebih mudah atau mempercepat teman-teman dalam penyelesaian skripsi begitu. Oke, itu 10 hal bagaimana teman-teman dapat menentukan prioritas sehingga teman-teman bisa lebih produktif dalam berkarya, bekerja, ataupun menyelesaikan tanggung jawab teman-teman semuanya. Oke, kemudian ada sebuah
ungkapan yang sangat bagus. Seandainya aku mempunyai waktu 10 jam untuk menebang pohon, aku akan melewatkan 8 jam pertama untuk mengasah kapakku. Jadi teman-teman semuanya, manajemen waktu, menentukan prioritas, mempersiapkan sebelum kita terjun langsung pada pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita, itu jauh lebih penting ternyata daripada teman-teman langsung melakukan suatu hal yang teman-teman belum mengetahui mekanismenya, caranya, strateginya, metodenya, sehingga teman-teman akan mengalami kesulitan ketika teman-teman tidak mengetahui langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan. Jadi rencanakan setiap aktivitas teman-teman semuanya, rencanakan tugas akhir teman-teman semuanya, dan rencanakan karya-karya besar apa yang akan teman-teman buat, sehingga teman-teman dapat berkarya, menyelesaikan pekerjaan, dan menyelesaikan berbagai hal dalam waktu yang singkat. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton ataupun mengunjungi channel ini.